Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai biografi. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah mengetahui apa pengertian dari biografi. Yap, biografi merupakan sebuah tulisan yang menjelaskan tentang kisah riwayat hidup seseorang, keterangan mengenai perjalanan hidup seseorang yang dituliskan atau dibuat oleh orang lain. Nah, biasanya biografi ini berisi cerita tokoh-tokoh yang dianggap penting dan memiliki pengaruh bagi negara atau kehidupan orang banyak. Bentuk biografi dibagi menjadi dua bagian nih, diantaranya yaitu yang pertama, bentuk tulisan singkat dalam satu artikel pendek yang berisi fakta-fakta singkat seseorang. Yang kedua, bentuk buku. Nah, dalam bentuk buku ini dapat berisi mengenai informasi dan fakta hidup seseorang yang dikisahkan secara mendetail dan ditulis dengan gaya bahasa yang menarik. Lalu, ciri-ciri biografi. Ciri-ciri biografi dibagi menjadi 6, yaitu isi biografi adalah fakta kisah hidup seseorang, memiliki struktur baku meliputi orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Yang ketiga, gaya bahasa penulisan dibuat menarik dengan bentuk narasi. Yang keempat, kisah biografi bersifat inspiratif untuk mempengaruhi pembaca. Yang kelima, berisi motivasi agar seseorang mencontoh. Dan yang terakhir, terdapat kesan dan pesan dari tokoh atau seseorang yang dituliskan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks biografi. Ada yang tahu belum nih? Teks biografi dibagi menjadi berapa bagian? Yap, teks biografi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teks biografi berdasarkan izin penulisnya. Di antaranya yaitu autoris biografi dan unautoris biografi. Yang kedua, teks biografi berdasarkan isinya, yaitu biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Dan yang ketiga, teks biografi berdasarkan persoalan yang dibahas, yaitu biografi politik, biografi intelektual, dan biografi jurnalistik. Yang terakhir, teks biografi berdasarkan sisi penulisnya yang dibagi menjadi 2 nih, yaitu biografi dan autobiografi. Nah, di antara kalian, apakah ada yang sudah tahu perbedaan biografi dan autobiografi? Baik, jika belum, saya akan menjelaskan pengertian dari biografi dan autobiografi. Biografi merupakan sebuah teks yang ditulis oleh orang lain. Misalkan nih, ada seorang pahlawan dan terdapat biografi tentang beliau. Nah, yang menulis biografi pahlawan tersebut itu adalah orang lain, bukan tokoh tersebut atau bukan pahlawan tersebut. Yang kedua, ada autobiografi yang merupakan teks yang ditulis oleh dirinya sendiri atau oleh tokoh tersebut. Misalkan, tokoh pahlawan yang tadi saya contohkan membuat teks biografi tentang dirinya sendiri. Jadi, tidak ditulis oleh orang lain, melainkan oleh dirinya sendiri. Jadi, sekarang kalian sudah tahu kan apa perbedaan biografi dan autobiografi? Nah, untuk lebih lanjut, saya persilakan kepada teman-teman semua untuk menyimak contoh video perbedaan antara biografi dan autobiografi. Harap disimak dengan baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan memberi informasi tentang biografi singkat Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur atau kerap disapa Pram merupakan salah satu penulis terbaik Indonesia dan yang paling produktif dalam sejarah Indonesia. Beliau telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Sebagai sastrawan Indonesia, namanya dikenal dan disegani di dunia. Beliau dilahirkan di Kampung Jetis, Blora, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1925. Beliau merupakan anak sulung dari 8 bersaudara.
pasangan Mastur dan Siti Saidah. Masa kecilnya, ia tertindas oleh perlakuan ayahnya yang terlalu keras dan berdisiplin tinggi. Rasa tertekan, terkucilkan, minder, dan tertindas yang akut akhirnya mendorong Pram untuk menulis. Ia memulai pendidikannya di sekolah dasar Blora di bawah bimbingan ayahnya yang bekerja sebagai guru di sana. Namun tercatat bahwa Pramudia beberapa kali tidak naik kelas, sehingga membuat ayahnya malu dan mengatakan Pram sebagai anak yang bodoh. Ayahnya tidak mau untuk menyekolahkan Pram lebih lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya ibunya lah yang menyekolahkan dan membiayai Pram untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah telegraf atau Radio Fax School Surabaya tanpa sertifikat karena kedatangan Jepang. Lalu ia bekerja sebagai juru ketik surat kabar Jepang di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa kemerdekaan, ia mengikuti kelompok militer di Jawa dan kerap ditempatkan di Jakarta pada akhir Perang Kemerdekaan. Beliau menulis cerpen dan buku di sepanjang karir militernya dan ketika di penjara Belanda di Jakarta pada 1948 dan 1949. Beliau juga pernah ditahan 3 tahun pada masa Orde Lama dan 14 tahun pada masa Orde Baru sebagai tahanan politik tanpa pengadilan. Selama masa penahanan di Buru, beliau dilarang menulis, tetapi tetap masih menulis serial karya terkenalnya yaitu Bumi Manusia, serial 4 kronik novel semi-fiksi sejarah Indonesia. Ia dibebaskan pada tanggal 21 Desember 1979 dan mendapat surat pembebasan tidak bersalah secara hukum dan tidak terlibat G30 SPKI. Namun beliau terkena tahanan rumah di Jakarta hingga 1992 serta tahanan kota dan tahanan negara hingga 1999 dan beliau juga wajib lapor 1 kali seminggu ke Kodam Jakarta Timur selama kurang lebih 2 tahun. Ia memperoleh gelar Doctor of Human Letters dari Michigan University, Amerika Serikat. Mulai Januari 2006, kondisi kesehatannya mulai menurun akibat menderita penyakit diabetes, sesak napas, dan jantungnya melemah. Setelah lama mengidap berbagai penyakit dan beberapa kali keluar masuk rumah sakit, pada 30 April 2006 pukul 8.55 waktu Indonesia Barat, Pramudia Anantatur wafat. Ia meninggalkan seorang istri, 8 anak, dan 15 cucu. Pramudia Anantatur adalah salah satu sastrawan yang sangat menginspirasi. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari sosok Pramudia Anantatur. Salah satunya adalah beliau tetap dapat berkarya meskipun dalam keadaan apapun, seperti ketika beliau di dalam penjara. Perjuangan beliau dalam menjalankan hidupnya dapat dijadikan pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Sekian teks biografi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini saya akan menceritakan sedikit biografi tentang saya. Mari kita simak video bersama-sama. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Muhammad Dayhan Alfaris. Orang-orang sering memanggilku dengan sebutan Abang. Tanah kelahiranku itu di kota Tasikmalaya pada tanggal 4 April tahun 2000. Dan sekarang aku berusia 21 tahun. Aku lahir dan tumbuh atas didikan dan kasih sayang dari kedua orang tua. Beliau adalah ayah Bisma Negara yang bekerja di agen properti dan Bunda Lucy Sapitri yang menjadi ibu rumah tangga. Aku adalah anak pertama dari satu saudara. Adik saya bernama Dimas Renda Satria yang sekarang masih kelas 11 di SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Di usia 5 tahun, aku mulai bersekolah di TK Muslimat NU yang berada di Jalan Argasari. 1 tahun kemudian, aku masuk sekolah dasar di SDN Pengadilan 3 yang tepatnya tidak terlalu jauh dari rumah aku. Setelah lulus tahun 2012, aku melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 5 Tasikmalaya dan lulus pada tahun 2015. Kemudian,
saya melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Menurutku, masa SMA adalah masa yang terlalu cepat berlalu dan tidak bisa untuk diulangi kembali. Tetapi, masa SMA ini adalah masa yang paling indah saat remaja, karena pada saat itu sedang menemukan jati diri seseorang. Pada saat SMA ini, dan aku lulus pada tahun 2018. Lewat 2 tahun, saya masuk perguruan tinggi di Universitas Siliwangi dan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Motivasi saya yaitu, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka hidup akan sia-sia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia contoh perbedaan teks biografi dan autobiografi. Pada teks biografi, strukturnya terdiri dari orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Sedangkan pada teks autobiografi terdiri dari latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, dan latar belakang prestasi. Sudah jelas ya teman-teman perbedaannya bila dilihat dari strukturnya masing-masing. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.